kalian belajar sama Bu Guru. Dan kelas 5, Bu Guru minta kerjasamanya agar belajar kita berjalan dengan lancar antara kelas 5 dan kelas 4. Paham nak? Paham. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru minta kita semuanya membaca doa agar belajar kita pada hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bintang bisa memimpin baca doanya? Ya. Oke, kita mulai baca doa ya nak ya. Baik, dimulai. untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Baik, untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya kalian belajar matematika ya Kak ya hari ini, dan kelas 5 belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menerapkan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian yang keduanya, siswa dapat membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat. Ketiganya, siswa dapat menentukan letak bilangan bulat. Nah, untuk kelas 5, tujuan pembelajaran IPA yaitu 1. Siswa dapat memahami peta konsep tentang pesawat sederhana. Kemudian yang keduanya, siswa dapat memahami tujuan penggunaan pesawat sederhana. Kemudian yang ketiganya, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Dan keempatnya, siswa dapat memahami pengertian dari pesawat sederhana. Sudah paham semuanya?
belajar tentang matematika, kelas 5 belajar tentang IPA. Baik, Bu Guru akan mencoba untuk ke kelas 4 dulu ya Nak ya. Jadi kelas 5 tolong tenang dulu, diam dulu, jangan berisik. Bu Guru mau ke kelas 4 dulu. Paham ya Nak ya? Paham? Baik ya. Untuk kelas 4, buka buku matematikanya Nak. Oke, untuk kelas 4 hari ini kita belajar tentang mengenal bilangan bulat. Satu, mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut bilangan cacat. Nah, sedangkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut bilangan asli. Ya. Jadi, bilangan cacat adalah gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Ya, Bu Guru ulangin ya Nak. Bilangan cacat itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacat. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah bilangan asli. Lihat, kalian perhatikan garis bilangan ya Nak ya. Di sini ada garis bilangan dimulai dari angka 0 dulu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Ini angka 0. Kemudian selanjutnya 1 sampai 10 ini adalah bilangan asli. Ya. Kemudian adakah lawan bilangan asli? Bagaimana melambangkannya? Bilangan 0, bilangan asli dan lawan bilangan asli disebut bilangan bulat. Jadi lawan bilangan asli apa? Bulat. Ya, iya. Bilangan bulat. Nah, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Lihat Nak, di bawah ada garis bilangan. Ya, dimulai di tengah-tengahnya ada angka 0. Ya, di sebelah kanan ini bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada bilangan bulat negatif. Lihat, bilangan bulat negatif itu ada tanda strip di bawah di tengahnya ya Nak ya. Ini namanya bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, nomor 2 itu membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nah, contohnya 10 itu dibaca 10 atau positif 10. Nah, kemudian negatif 10 dibaca negatif 10. Lihat, ada perbedaan antara positif dengan negatif. Ya, kalian bisa perhatikan ya Nak ya. Kemudian negatif 9 ditulis negatif 9. Ya, Bu Guru kasih contoh lagi satu ya. Kalau misalkan ada soal negatif 3, ditulisnya seperti apa Nak? Ada stripnya enggak? Atau ada minnya enggak Nak? Ada. Ya, negatif 3 ditulisnya negatif 3. Kalau positif 3? Gimana cara menulisnya? 3 aja. Ya, paham? Paham. Iya, selalu ingat ya Nak ya. Kalau ke arah kanan ini adalah positif, kalau sebelah kiri adalah negatif. Semakin kita ke kanan, maka nilainya semakin tinggi. Semakin kita ke kiri, maka nilainya kita akan semakin kecil. Ya, paham ya Nak ya? Nah, kemudian nomor 3, penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya suhu di daerah di kutub dapat mencapai 15 derajat di bawah 0. Nah, kalau di bawah 0 berarti ke arah kiri. Ya, bagaimana cara menulisnya? Di bawah 0 berarti negatif 15. Ya, ada lagi misalkan soalnya suhu di daerah Bali misalkan dapat mencapai 2 derajat di bawah 0. Nah, berarti gimana tulisannya Nak? Min atau negatif 2. Ya, kalau di bawah derajat maka dia ke arah kiri, menandakan bahwa dia adalah negatif. Paham? Kemudian lihat yang keduanya. Di daerah itu rawan banjir karena ketinggiannya 5 cm di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah berarti dia ke arah kiri. Kenapa? Kalau di bawah ketinggiannya 5 cm di bawah
ke permukaan laut, berarti min atau negatif 5. Itu cara menulisnya. Paham ya Nak ya? Kalian sudah mengerti bagaimana cara menulis lambang bilangan bulat negatif dengan lambang bilangan bulat positif. Kalau bilangan positif arahnya ke kanan atau ke kiri? Kalau positif ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Kalau negatif ke kiri apa ke kanan? Kiri. Ya, lihat Nak nih. Dimulai dengan titik tengah yaitu angka 0. Ke kanan ini bilangan positif, ke kiri adalah bilangan negatif. Ya, angkanya pun kalau negatif itu ada min atau negatif tandanya ya Nak ya, seperti ini. Ya, paham Nak? Ada yang mau bertanya dengan mudah jelas sebelum ujian bilang kasih tugas? Tidak? Oke. Sebelum Bu Guru ke kelas 5, kalian tulis materi ini ya. Setelah itu nanti Bu Guru kasih tugas. Tulis dulu ya. Paham tugasnya? Oke. Baik, untuk kelas 5 sudah siap belajar? Ya, hari ini kita belajar IPA ya Nak ya. Hari ini kita belajar IPA tentang pesawat sederhana. Kalian tahu pesawat sederhana itu apa? Tahu? Udah tahu belum? Ya, pesawat sederhana. Baik, Bu Guru akan menjelaskan sebelum kita mengerjakan tugas. Bu Guru jelaskan dulu apa itu pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pekerjaan manusia itu menggunakan gaya. Tahu gaya? Tahu. Gaya. Nah, gaya itu digerakkan oleh otot. Tahu otot? Nah, manusia itu mempunyai otot tidak Nak? Tidak. Punya. Kalau manusia nggak punya otot nggak bisa gerak, ya nggak bisa jalan. Jadi gaya itu digerakkan oleh otot. Nah, otot manusia itu terbatas. Tahu terbatas? Ya, jadi otot manusia itu terbatas. Nah, mungkin kita sering menemukan kesulitan dalam melakukan kegiatan pekerjaan atau kegiatan yang lainnya. Seperti misalkan contohnya itu membuka tutup botol. Kalian tahu membuka tutup botol? Tahu. Nah, menurut kita mungkin membuka tutup botol itu mudah ya Nak ya. Nah, tapi kenyataannya membuka tutup botol itu sulit tanpa ada alat yang sederhana ya Nak. Apa sih biasanya membuka tutup botol itu menggunakan alat apa Nak? Tangan. Bisa. Kalau tangan tutup botol dibuka pakai tangan. Tutup botol misalkan sirup bisa nggak pakai tangan? Nggak. Tidak bisa. Pasti kita akan mengalami kesulitan kan? Ya, mengalami kesulitan karena tutup botol itu tidak mudah untuk dibuka menggunakan tangan, yaitu dibantu dengan alat bantu seperti apa Nak? Pencukil ya. Tahu cukilan untuk membuka tutup botol? Ya, yang biasanya di warung yang cungkil gitu Nak. Nah itu alatnya itu namanya pencungkil ya. Itu adalah salah satu alat sederhana dari pesawat sederhana. Ya, kemudian contoh yang kedua apa Nak? Contoh yang kedua itu memanjat pohon. Siapa yang bisa manjat pohon? Ya. Nah, bagi yang bisa manjat pohon mungkin mudah, tapi bagi yang tidak bisa memanjat pohon, bisa nggak dia sampai ke atas? Tidak, tanpa ada bantuan alat sederhana. Contohnya apa Nak? Alat sederhana untuk agar kita bisa mencapai ke atas. Tangga. Ya, kalau misalkan ada bapak kamu sedang memperbaiki genteng yang di atas bocor misalkan, bisa nggak sampai ke atas tanpa ada alat bantu? Tidak. Nah, alat bantu itu yang disebut tangga. Jadi alat bantu itu adalah termasuk alat pesawat sederhana yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kemudian apa lagi Nak? Contohnya, contoh yang ketiga itu menimba air. Kamu tahu sumur kerek? Kamu tahu? Tahu. Sumur kerek itu yang pakai kerek ya Nak ya? Yang airnya ada di bawah tanah. Itu sumur pada zaman dahulu ya. Sumurnya airnya ada di bawah tanah. Nah, kira-kira kita untuk mengambil air yang ada di bawah bisa nggak tanpa menggunakan alat bantu? Tidak bisa. Yang ada kita kecemplung ya. Jadi kita menggunakan alat bantu berupa kerek. Tahu kerek kan? Ya, di atasnya kan ada kerekannya ya. Ya, itu namanya katrol ya.
untuk membantu kita untuk mengambil air. Nah, itu namanya alat sederhana. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Memindahkan barang yang berat. Kamu bayangin, misalkan barang-barang yang berat nih, isinya misalkan apa nih? Beras 2 karung. Kita bisa nggak mindahin ke mobil tanpa ada alat bantu? Bisa nggak? Berat kan? Ya, kalau cuma 1 karung kita bisa. Kalau 2 karung, 3 karung kita bisa nggak tanpa ada alat bantu? Tidak bisa. Apa alat bantunya? Apa yo? Bisa troli? Tahu troli lah? Dorongan dari toko kita pindahin ke mobil, kan kita pakai dorongan tuh bawanya ya. Sampai ke mobil kita gotongan sama temen ya, bergotong royong untuk memasukkan beras tersebut ke dalam mobil ya. Jadi apa kegunaan dari pesawat sederhana itu? Nah, tujuan kegunaan pesawat sederhana itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya. Apa tujuannya, Nak? Apa tujuan kegunaan pesawat sederhana itu apa? Membantu atau memudahkan pekerjaan manusia. Baik, untuk jenis pesawat sederhana itu ada 4 macam. Yang pertama pengukir, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, satu pengukir ada tuas. Nah, tuas ini biasanya pada tuas ini itu banyak peralatan yang kita gunakan ya untuk sehari-hari. Itu seperti kerja pengukir. Contohnya apa, Nak? Gunting. Kalian tahu gunting? Gunting itu salah satu gunanya untuk menggunting kertas ya. Nah, itu gunting itu adalah salah satu contoh dari pengukir atau tuas. Kemudian apalagi pemotong kuku. Tahu gunting kuku? Ya. Nah, gunting kuku ya. Ya, untuk pengukir itu dibedakan menjadi 3 golongan yaitu satu pengukir golongan 1, pengukir golongan 2, dan pengukir golongan 3. Pengukir golongan 1, nah pada pengukir golongan 1 letak titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Contohnya apa, Nak? Contohnya menyangkut paku dengan menggunakan palu yang ada penjepitnya. Kalian tahu? Palu. Ya. Nah, guru tanya, paku itu bisa keangkat nggak tanpa ada bantuan alat sederhana? Seperti palu, tidak akan bisa keangkat. Nah, palu itu kan bekerjanya seperti ini ya, Nak. Misalkan paku nih, seperti ini kan? Ya, jadi letak bebannya itu di titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kemudian yang kedua, pengukir golongan 2. Pada pengukir golongan 2, letak bebannya di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya apa, Nak? Contohnya di sini adalah pemotong kertas. Kalian pernah ke fotokopi? Nah, pernah lihat pemotong kertasnya? Nah, dia cara kerjanya kan begini, gitu kan ya? Nah, itu titik tumpunya, letak bebannya di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian yang C, pengukir golongan 3. Nah, pada pengukir golongan 3 ini letak kuasanya di antara beban dan titik tumpu. Contohnya apa, Nak? Contohnya itu adalah staples. Tahu staples? Nah, staples itu kan begini ada ya, cepat. Nah, itu letak kuasanya di antara beban dan titik tumpu. Jadi kita bisa pegang di pinggir, bisa pegang di tengah, dan bisa di ujung. Ya. Baik, Nak, sampai di sini pelajaran kita tentang pesawat sederhana. Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah paham, kalian tulis materi ini, nanti Bu Guru kasih latihan. Paham? Baik, Bu Guru ke kelas 4 dulu ya. Silakan kalian tulis. Baik, untuk kelas 4 sudah selesai nulisnya? Baik, sekarang Bu Guru kasih tugas ya. Kita akan mengerjakan lembar kerja ya, atau tugas. Bu Guru akan bagikan lembar kerja atau tugas, soal tugas ya. Nanti kalian isi, setelah kalian isi nanti dikumpulkan ke Bu Guru.
Nah ya, kalian kerjakan dulu soal yang ada di sini. Kemudian setelah kalian selesai, kalian kumpulkan ke meja Bu Jamilah. Paham ya Kak ya? Baik, nanti Bu Guru ke kelas 5 dulu. Setelah kelas 5 baru ke sini lagi ya Kak ya? Ya. Gimana kelas 5? Sudah selesai tulisnya? Oke, kalau sudah selesai, kalian kerjakan dulu ya tugasnya dari Bu Jamilah. Oke, setelah kalian mengerjakan nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke meja Bu Jamilah. Baik, Bu Guru ke kelas 4 dulu. Kalian bersih, mohon tenang ya. Dan mohon minta kerjasamanya agar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Jadi jangan berisik ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Baik, kelas 5 sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kumpulin ke Bu Jamilah ya Nak. Baiklah, pelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar antara kelas 4 dan kelas 5 ya. Untuk kelas 5 Bu Guru ulang lagi ya Nak ya. Hari ini kita membahas pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa sih Nak? Alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Ada berapa jenis macam pesawat sederhana? Ada 4. Yang pertama apa? Pengukir, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Apa sih Nak tujuan penggunaan alat sederhana itu? Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau bertanya? Baik, Guru ke kelas 4 dulu ya Nak ya. Baik anak-anakku yang kelas 4, bagaimana? Sudah paham semua tentang bilangan bulat? Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, kalian lihat dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini adalah bilangan cacat. Sementara bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah bilangan asli. Kalau menggunakan garis bilangan, ya kalian perhatikan. Ini ke kanan itu adalah menunjukkan bilangan bulat positif. Sementara kalau kita ke kiri itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Antara positif dan negatif itu beda ya Nak. Kalau negatif ada minnya atau stripnya ya Nak di tengah-tengah angka. Oke, paham ya Nak ya? Baik, alhamdulillah pada pelajaran kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nanti kalian akan Bu Guru berikan PR masing-masing kelas 4 dan kelas 5 ya Nak. Namun sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa agar pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, Bu Guru yang mimpin ya Kak ya. Marilah kita anak-anakku sekalian, kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.